fasih dalam membaca Al-Quran seperti dan hadis Nabi seperti yang tercantum dalam kitab Istiqomah susunan Aba dan juga kitab kita yang lain. Saat anak ini dalam kandungan, doa kita adalah karena rasa syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas kelahiran putra pertama dari mereka berdua. Tentu kehadiran anak ini memang sangat dinanti-nantikan oleh siapapun yang melangsungkan akad nikah. Dan nyatanya tidak semua pasangan suami istri dikaruniai putra atau momongan. Beda orang nikah wonten tiyang niku sing sugih tapi mboten kada anak nggih kathah. Tapi nggih sebalik tiyang sing dunyane pas-pasan tapi putrane rolas misalnya. Nah niki rahasia Allah semua. Allah mentakdirkan antara harta dan anak ini karena memang dalam Al-Quran dua-duanya ini akan bisa menjadi ujian, nikmat sekaligus ujian bagi orang tua. Al-mal wal banun. Jadi memang dua hal ini menjadi penting dalam hidup ini. Dibandingkan dengan harta, tentu anak ini jauh lebih berharga. Orang yang punya harta banyak, nggak punya anak, akan berupaya semaksimal mungkin kalau perlu sampai operasi bayi tabung dan seterusnya. Nah, orang yang sudah punya anak tinggal usaha mencari rezeki. Toh Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jangan khawatir, setiap makhluk yang hidup di atas bumi ini terutama manusia sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, bagi kita yang sudah dikaruniai putra, maka ingatlah ini adalah salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Makanya ulama niku nopo mengajarkan kepada kita hal-hal nopo diluk selamatan nggih. Niku memang tujuannya selamatan niku nyuwun supaya selamat nggih. Masih bapake jenenge selamat tapi kadang-kadang nasibnya gak selamat kadang. Lah ini yang kita minta adalah selamat dunia akhirat. Makanya ketika bayi lahir nopo umur 3 bulan kelahiran pun 4 bulan 120 hari diselamati. Kenapa? Karena menurut Nabi pada saat itulah nasib anak ini ditentukan. Semua takdir Allah baik khairihi maupun syarrihi sudah ditentukan oleh Allah. Sehingga dengan selamatan telonan nggih menginjak hari ke-4 120 hari niki kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan takdir yang baik mudah-mudahan ditetapkan dan takdir yang tidak baik dihilangkan. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ilmul kitab. Jadi Allah itu punya hak veto, hak mutlak untuk menghapus sesuatu, menghapus takdir dan menetapkan takdir. Maka yang kita minta yang baik mudah-mudahan ditetapkan, yang jelek mudah-mudahan dihilangkan. Lalu pada umur 7 bulan mitoni malih. Lah kula berapa tahun yang lalu buka pas ngaji niki ningali Quran, oh ternyata ada dalilnya. Dalam surat apa namanya? Al-A'raf ayat 189 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi falamma athqalat alhamdulillah
falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Disebutkan dalam ayat ini bahwa Allah lah yang menciptakan kita, menciptakan istri. Allah menciptakan kita semua dari yang satu, yaitu Nabi Adam, wa ja'ala minha zawjaha, lalu dari Nabi Adam lahirlah istri yang diciptakan dari tulang rusuknya, liyaskuna ilaiha, supaya Nabi Adam ini menjadi tenang dengan kehadiran sang istri. Falamma taghasyaha, nah ini ketika Nabi Adam turun ke bumi lalu dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berdua melakukan hubungan suami istri. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan, lalu dari situlah benih bayi ini muncul yang ditandai dengan kandungan sang ibu yang mulai membesar, perutnya mulai membesar. Nah, falamma athqalat, ketika kandungan ini besar, diperkirakan yang Jawa nggih 7 wulan niku, da'awallaha, da'awa Allah, mereka berdua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, Rabbahuma la in ataitana sholihan, ya Allah kula nyuwun Gusti, bayi yang ada dalam kandungan ini jadikanlah anak yang baik, anak yang soleh, lanakunanna minasyakirin, dengan demikian kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, dalam sebuah tafsir dijelaskan ternyata pada saat itu iblis niki nggodha malih Nabi Adam. Sing pertama nggodha dengan apa? Syajaratul khuld, dengan buah khuldi. Jarine iblis kayak kon niki mari iki didukno nang donya Adam. Gak nang donya iku gak enak-enakan nang swarga kabeh ana. Lah kon mari iki didukno mbek Allah. Mosok iya lek kon kepengin gak mudhun panganen buah ini. Padahal itu buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali Nabi Adam sudah dipelokodo mbek iblis. Ketika di bumi lagi, ketika istrinya mengandung, iblis datang lagi. Adam, kon ero apa sing ndek jerone wetenge bojomu iku apa isine? Ya mbo. Lah kon gak ero isine. Iku lek aku oleh informasi teko pusat iku untuk dagangan wong pusat. Informasi teko pusat iku isine khinzir, kalbin au khinzirin au himar. Isine iku apa asu utawa celeng utawa himar, keledai. Kaget Nabi Adam, mosok sih wis kaget ngono iblis sik tanglet malih. Kon ro kok metune teko ndi? Mingku buliha au duburiha, kon gak ero. Ojo-ojo kok wetenge bojomu iku mbledos metu teko kono. Semakin ketakutan Nabi Adam dan Siti Hawa sehingga mereka berdua lalu berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah anak kami yang soleh, selamatkanlah kelahirannya dan seterusnya. Lah dari ayat inilah para ulama lalu menggunakan tradisi yang sudah ada di Jawa niki nggih akhirnya mitoni niku. Ketika anak ini lahir ditungak selamatan maneh, selamatan kelahiran. Nah, setelah itu make umur selapan hari selamatan malih. Nah, selapan hari niki menawi petunjuk saking Kanjeng Nabi kalau bisa dilaksanakan akikah itu pada hari ke-7 seperti yang dilaksanakan oleh baginda Muhammad, Sayyidina Ali dan seterusnya. Tapi dawai ulama kalau tidak bisa hari ke-7 maka kelipatannya, kalau enggak hari ke-7 berarti 14, 21, 28 atau 30, 35. Nah, 36. Nah, 36 niki sing dipundhut kali ulama napa ditetapkanlah hari selapan. Selapan karena mungkin kalau hari ke-7 tasik sibuk dengan kelahiran. Kalau sudah 1 bulan insya Allah
keluarga ini bapak ibunya sudah mulai wonten waktu lah untuk mikirno ya apa ngundang tonggo, ya apa selametane bentuk ya apa. Nah, ini adalah kearifan lokal yang dipertahankan oleh para ulama supaya mboten wonten tujuan malih supaya nyuwun supaya selamat niku mawon. Mungkin lek mudun lemah selamatan malih nggih. Terus ngoten. Nah, tujuannya semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kita memohon kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan keinginan kita. Nah, inilah yang menjadi tradisi sekaligus berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Para hadirin, maka niki kita semua diundang oleh Sahibul Farhah hadir ke sini mboten wonten malih disuwun ikhlase doa Buddha panjenengan sedaya malih anak saya maki Ahmad Kinan Nasution bener iki Kinan bade penyanyi jimen niki Kinan Nasution niki lagena titik Sandora. Nah niki Ahmad Kinan Attar Azka Ramdhani. Nah, mudah-mudahan anak ini oleh Allah dijadikan anak yang soleh, anak yang bertakwa kepada Allah, anak yang bermanfaat bagi sesama, anak yang diberikan anak yang dijadikan anak yang sempurna zahir batin, anak yang fasih dalam membaca Al-Quran seperti dan hadis Nabi seperti yang tercantum dalam kitab Istiqomah Susunan Aba dan juga kitab-kitab yang lain. Saat anak ini dalam kandungan, doa kita adalah Allahumma hfadz waladahu ma fi batni ummiha. Ya Allah, jagalah janin ini selama berada dalam kandungan ibunya. Wa akhrijhu 'inda wiladatiha sahlan wa tasliman. Dan ketika engkau takdirkan bayi ini lahir, maka hadirkanlah dia di bumi ini dalam keadaan dalam sahlan, secara mudah, wa tasliman dan selamat. Waj'alhu waladan solehan dan seterusnya, jadikan anak yang soleh, anak yang fasih lisannya untuk bisa membaca Al-Quran dan hadis, anak yang berbudi luhur dan seterusnya. Inilah permohonan dari Sahibul Bait. Mudah-mudahan mugi-mugi Allah mengabulkan permohonan mereka berdua, dan mudah-mudahan kelahiran anak pertama ini pertanda akan lahir lagi nanti anak kedua, tiga dan seterusnya. Ya, insya Allah akan menyusul. Mudah-mudahan juga bagi kita yang sudah mau hadir dan mendoakan dengan ikhlas, mudah-mudahan sami putra putri kula panjenengan sedaya putu dan seterusnya mugi-mugi dadosaken anak yang soleh solehah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan nika saya bisa ya teraki wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ij'al Ahmad rinan taraska Ramadan ولدا صالح في طاعة الله. اللهم اجعله ولدا صالح في طاعة الله وبر الوالدين. اللهم اجعله ولدا صالح في طاعة الله وبر الوالدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رضنا بقضائك وعافنا من بلائك وأوزئنا شكرا نعمائك واجعلهم رغبتنا فيما لديك. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين والتف بنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.